Shalom Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, saatnya kami datang di hadirat yang kudus untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami butuh Engkau dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, jamah pribadi kami, pas pribadi kami, sehingga segala pujian penyembahan kami akan layak untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, Engkau dipermuliakan atas segala pujian penyembahan kami naikkan. Biarlah Roh Kudus turun atas setiap pribadi pas pribadi kami dan setiap jemaat-Mu yang menonton di rumah masing-masing Tuhan. Jamah kami Tuhan, urapi kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah ibadah ini berjalan lancar dari awal hingga pada akhirnya. Kami habiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita minta hadirat Tuhan dari tempat ini. Naikkan bersama-sama. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Terima kasih. Ku rindu mengenal
Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Kita mengucap syukur karena kita mempunyai Allah yang setia. Di dalam segala kehidupan kita, Dia selalu setia. Dia Allah yang sungguh setia. Dia selalu menunjukkan kasih setia kepada kita dan menyediakan apa yang kita perlukan dari dulu, sekarang, sampai saat ini. Terima kasih. Segalanya
Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Jikalau di pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, biarlah kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan ini boleh menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami semua anak-anak-Mu. Mampukan setiap kami Bapa melakukan kebenaran firman-Mu ini dengan setia di dalam hari-hari kehidupan kami. Hamba-Mu yang terbatas Tuhan pakai dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Engkau Tuhan yang dipermuliakan dan ditinggikan lewat kebenaran firman yang disampaikan pagi hari ini. Hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini demi di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Saya percaya pagi ini semua kita tetap ada di dalam pemeliharaan dan kasih Bapa kita di surga. Dimanapun saudara berada pagi hari ini, saya percaya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini juga boleh menjadikan kekuatan, pengharapan dalam setiap kita menjalani hari-hari hidup kita ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, mari kita sama-sama membuka pesan pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini di dalam Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14 sampai yang ke-16. Tapi saya akan membacakan ayat yang ke-14 saja. Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, pesan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya memberikan tema adalah menjadi terang dan membawa terang di dunia yang gelap ini. Sekali lagi, menjadi terang dan membawa terang di dunia yang gelap ini. Saudara, ketika Yesus sampaikan dalam Matius kelima ini dikatakan bahwa saudara dan saya adalah terang dunia. Kamu adalah terang dunia. Saya dan saudara adalah terang dunia. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari tema yang saya sampaikan ini menjadi dan membawa terang di dunia yang gelap ini, maka ada satu pesan yang harus untuk kita menjadi terang dunia ini, yaitu apa saudara? Bahwa saudara dan saya tidak bisa membawa terang ke dalam dunia yang gelap ini kalau kita sendiri, kalau saudara sendiri belum menjadi terang itu. Saudara tidak akan bisa membawa terang ke dalam dunia yang gelap kalau kita sendiri belum ada di dalam terang itu sendiri. Oleh karena itu, tema pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini menjadi terang dan membawa terang di dalam dunia yang gelap. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita perhatikan pada saat penciptaan manusia ya di awal dalam Kejadian 1 di ayat 4, ayat 12, 18, 21 dan 25 dikatakan pada saat Allah menciptakan dunia dan segala isinya yang ada di dalamnya, apa dikatakan? Baik adanya. Lalu dalam Kejadian 1 ayat 31, ketika Allah menciptakan manusia, dikatakan apa? Sangat baik adanya. Nah, saudara perhatikan, pada saat awal dunia ini diciptakan, Allah merancangkan dunia ini begitu baik dan sangat baik sekali.
Tetapi kita lihat saudara, Kejadian 3 pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, maka kita lihat keadaan dunia bukan baik saudara. Keadaan dunia bukan semakin baik. Kalau kita lihat hari ini keadaan dunia bukan semakin baik. Dunia sedang menuju ke dalam kehancurannya beserta segala apa yang ada di dalamnya. Nah, saudara, kita lihat ketika Kejadian 3 ini mengatakan manusia jatuh ke dalam dosa menyebabkan keadaan dunia ini berubah sampai hari ini semakin hari semakin menuju kepada kekelaman, kehancuran. Yang pertama kita bisa melihat di sini bahwa dunia di mana kita tinggal hari ini, dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah atau tidak peduli kepada Allah. Mengapa saya katakan demikian, saudara? Dunia di mana kita tinggal hari ini dipenuhi orang-orang yang tidak mengenal Allah atau tidak peduli kepada Allah. Mungkin banyak orang beragama, banyak orang beragama Kristen. Pertanyaannya, seberapa banyak di antara mereka yang mengenal Allah itu sendiri, mengenal Tuhan itu sendiri? Dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dikatakan, siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi bisa saya simpulkan, dunia yang kita tinggal hari ini adalah dunia yang dipenuhi orang-orang yang tidak mengasihi Allah. Mungkin mereka beragama, tapi belum tentu mereka mengasihi Allahnya, saudara. Contoh, saudara, bentuk kita mengasihi Allah. Kalau kita hari ini, dunia di tempat di mana kita tinggal hari ini dipenuhi oleh orang-orang yang hari ini lebih cenderung mengasihi dirinya sendiri, lebih cenderung bagaimana dunia di mana pribadinya dinikmati, disenangkan, dipuaskan. Ini realitas, saudara. Di mana hari-hari ini banyak orang hidup hanya untuk kesukaannya sendiri. Bagaimana disenangkan, dipuaskan pribadinya. Ini menunjukkan berapa banyak orang-orang yang ada di dunia ini yang benar-benar sungguh mengasihi Allahnya menjadi tujuan hidupnya. Sehingga ketika dia menjalankan hari-hari hidupnya, bukan pribadinya lagi yang dipuaskan, bukan pribadinya lagi yang disenangkan, tetapi pribadi Allah itu yang disenangkan dan dimuliakan dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Tuhan, dunia di mana kita tinggal hari ini lebih banyak dipenuhi orang-orang yang mengasihi dirinya sendiri dibandingkan mengasihi Allahnya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dampak daripada kejatuhan manusia ke dalam dosa, kalau yang pertama saya katakan, begitu banyak orang tidak mengenal Allah, tidak peduli kepada Allah. Yang kedua, dunia di mana kita tinggal hari ini, saya katakan bukan semakin membaik, menuju kepada kehancuran. Hal yang kedua mau saya sampaikan, dunia di mana kita tinggal hari ini dipenuhi dengan dosa dan moral yang bejat. Dosa dan moral yang bejat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dosa apa saja yang bisa kita lihat hari-hari ini memenuhi keadaan dunia yang kita tinggali hari ini? Dosa penyembahan berhala. Bukan suatu hal bagaimana seseorang tetap beragama, tetapi dia juga melakukan praktek-praktek penyembahan berhala di dalam kehidupannya. Dan ini terjadi kepada orang-orang yang bertuhan dikatakannya, tapi tetap juga melakukan praktek-praktek penyembahan berhala dalam kehidupan sehari-hari. Inilah dunia di mana kita tinggal, dipenuhi oleh orang-orang yang memiliki dosa dan penyembahan berhala, dosa pembunuhan. Kita tidak asing kita melihat kebesaran dosa dan pembunuhan ini, saudara. Bagaimana hari ini istri membunuh suaminya, suaminya membunuh istrinya, anak membunuh saudaranya, kakaknya. Tidak heran, terlalu mudah sekali itu dilakukan. Tingkat kejahatan pembunuhan bukan semakin menurun, tapi semakin naik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah keadaan
keadaan dunia di mana kita tinggal hari ini. Dosa pembunuhan, dosa penyembahan berhala. Lalu kita juga bisa melihat, saudara, dosa perzinahan dunia di mana kita tinggal ini memenuhi keadaan dunia hari ini. Perzinahan, ya, kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama pun sudah terjadi. Zamannya Daud, Batsheba, lalu zamannya Ruben dengan ibu tirinya Bilha. Itu pun sudah terjadi, dan sampai hari ini kita bisa melihat perselingkuhan, adanya will, adanya pill, bahkan juga perzinahan dan perselingkuhan itu terjadi bukan hanya dalam dunia sekuler, dalam dunia pelayanan, dalam lingkungan gereja. Ini realita yang terjadi, saudara. Ada dalam kehidupan dunia di zaman hari ini. Mudah kita temui kejadian-kejadian seperti ini. Lalu dosa pencurian, yaitu mengambil milik orang lain tanpa izin orang tersebut, termasuk korupsi, saudara. Orang yang harusnya menegakkan hukum tapi juga melakukan praktek pelanggaran hukum, melakukan korupsi. Ini pun terjadi, sangat mudah bisa kita temukan di dalam dunia yang kita jalani hidup di hari-hari ini. Dosa kebohongan ini bukan suatu hal yang sulit kita temukan, sangat mudah terjadi dalam segala lapisan aspek kehidupan manusia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, betapa mudahnya kita berjanji, berbohong, baik dalam lingkungan level manusia yang rendah sampai level lingkungan yang pejabat yang tinggi. Semua bisa berkata-kata, berjanji, memberikan pengharapan, tetapi realisasinya menuju pada suatu kebohongan, pengharapan yang nihil. Kita juga bisa melihat dosa kesombongan, di mana menganggap dirinya bisa melakukan segala sesuatunya dengan kekuatannya, kepintarannya, keuangannya, tenaganya. Dia bisa merasa tanpa Tuhan saya bisa berjalan. Inilah dosa kesombongan, sangat mudah kita temui dalam segala kehidupan manusia di bumi ini. Merasa dirinya sanggup, merasa dirinya bisa, tanpa Tuhan saya bisa, secara tidak langsung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dosa apa lagi? Kita bisa menemukan dosa ketamakan di tengah-tengah dunia ini. Ketamakan itu adalah kerakusan akan harta, akan uang, yang sifatnya hanya mementingkan diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Berapa banyak hari-hari ini kita bisa melihat orang-orang yang hidup di dalam ketamakan, dalam hidup. Dia hanya mementingkan kehidupan dirinya sendiri. Yang penting keluarga saya aman, yang penting saya nyaman, nggak peduli dengan orang lain. Mau apapun mereka yang terjadi, yang penting saya aman dan nyaman. Hanya mementingkan dirinya saja. Saudara, kita lihat. Kalau yang pertama tadi saya lihat, dunia di mana kita tinggal dipenuhi orang-orang yang tidak mengasihi Allahnya atau tidak mengenal Allahnya. Yang kedua tadi saya katakan, dunia di mana kita tinggal dipenuhi oleh dosa-dosa moral yang bejat, yang sudah begitu luar biasa berkembangnya di tengah-tengah dunia menuju kehancuran ini. Bahkan orang tidak segan-segan lagi, tidak sungkan-sungkan lagi, dan tidak malu-malu lagi melakukan ini semua. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang ketiga yang harus kita ketahui, bahwa dunia di mana kita tinggal hari ini bukan semakin membaik. Dunia ini akan menuju pada suatu kehancuran pada akhirnya. Dan dunia ini sedang menuju penghukuman Allah yang kekal. Tiga hal ini harus menjadi suatu perenungan buat kita minggu pagi hari ini. Bahwa dunia yang tadinya Allah rancangkan sangat baik, amat baik, kata firman Tuhan. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dunia ini mengalami perubahan. Orang-orang yang ada dalamnya tidak mengasihi Allah. Orang-orang yang menempati ada dalam dunia ini melakukan dosa moral bejat. Dan kita tahu bahwa dunia ini akan menuju pada penghakiman kekal Allah. Lalu pertanyaan buat kita, saudara terkasih dalam Tuhan,
kalau kita melihat apa yang disampaikan dalam Matius 5 ayat yang ke-14, bahwa kamu adalah terang dunia. Kalau saudara dikatakan adalah terang dunia, lalu di tengah-tengah keadaan dunia yang menuju pada suatu kehancuran, dunia menuju pada suatu kekelaman, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan menyikapi perintah yang Yesus sampaikan? Kalau saudara dan saya adalah terang dunia, di mana terang itu harus berfungsi di tengah-tengah kegelapan dunia yang menuju kehancuran ini, bagaimana kita menyikapi kebenaran firman Tuhan ini? Apa yang disampaikan oleh Yesus dalam ayat yang ke-14, kamu adalah terang dunia itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita buka dalam Yohanes 1 ayat 6 sampai yang 8. Yohanes 1 ayat 6 ayat 8 dikatakan demikian, saudara. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Saudara, kalau tadi dikatakan di ayat 14, kamu adalah terang itu, saya mau katakan, saudara dan saya itu adalah bukan terang dunia. Terang dunia itu adalah Yesus itu sendiri. Tetapi saudara dan saya adalah terang di dalam Tuhan. Mari saudara kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, saudara, Yohanes 8 ayat ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi, saudara dan saya bukan terang dunia itu. Terang dunia itu adalah Yesus Kristus. Nah, lalu siapa saudara ini? Siapa kita ini? Kalau kita mengacu dalam Efesus 5 ayat yang 8, ya, Efesus 5:8 dikatakan kita adalah terang di dalam Tuhan. Mari kita baca, saudara. Efesus 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Perhatikan, saudara. Saudara dan saya statusnya adalah terang di dalam Tuhan. Terang dunia itu adalah Yesus Kristus. Nah, kalau Yesus katakan kamu adalah terang dalam ayat 14 itu, bagaimana kita menyikapinya di dalam menghadapi keadaan dunia ini yang bukan semakin membaik, tetapi dunia yang ada dalam kekelaman, dunia ada dalam kegelapan menuju kepada kehancuran di dalam segala isi yang apa yang ada dalam dunia ini. Nah, kita sebagai orang percaya, bagaimana kita, kalau kita sebagai terang di dalam Tuhan, bagaimana kita menjadi terang dalam Tuhan itu yang membawa dampak perubahan di dalam dunia yang menuju kekelaman ini. Ini yang jadi pertanyaan buat kita pada pagi hari. Saudara dan saya, kalau saudara dan saya adalah terang di dalam Tuhan, bagaimana sikap kita menghadapi keadaan dunia yang menuju pada kegelapan dan kekelaman ini? 5 hal yang menjadi pembekalan buat kita sebagai status kita terang di dalam Tuhan, menyikapi apa yang Yesus sampaikan, kamu adalah terang dunia itu. Yang pertama, saudara, sikap yang harus kita lakukan untuk menjadi terang dalam Tuhan yang membawa dampak perubahan di dalam dunia yang menuju kegelapan ini, dunia yang menuju kehancuran ini. Yang pertama, saudara, kalau saudara adalah terang di dalam Tuhan, tentu
terang dalam Tuhan itu berbeda secara menyolok di dalam dunia yang menuju kegelapan. Anak-anak Tuhan yang memiliki terang di dalam Tuhan, statusnya harus memiliki sikap atau cara yang berbeda dengan anak-anak dunia yang ada di dalam kegelapan. Harus memiliki perbedaan yang menyolok, saudara. Saudara dan saya menyikapi keadaan dunia yang sedang menuju dalam kekelaman ini. Saudara dan saya harus memiliki sikap cara yang berbeda dengan kehidupan anak-anak dunia yang hidup di dalam kegelapan. Karena itu, kalau saudara dan saya adalah terang, maka hidup kita harus berbeda secara menyolok dengan hidup orang-orang dunia yang menuju kegelapan itu. Memang, saudara, dalam segala hal kita harus berbeda dengan dunia ini. Tetapi satu hal saya katakan, dalam hal yang merupakan dosa, saudara dengan orang-orang yang dunia yang ada harus berbeda. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hal apa kita harus berbedanya? Yang pertama yang saya mau sampaikan, kalau orang dunia yang hidup di dalam kegelapan, di dalam kejujuran, dia tidak terbiasa, berbohong juga sudah terbiasa, melakukan ketidakjujuran orang-orang dunia di dalam kegelapan ini, untuk berkata bohong itu sudah terbiasa. Tapi saya mau katakan, kalau saudara sadar kita adalah status kita yang Alkitab katakan, saudara dan saya terang di dalam Tuhan, maka cara hidup yang berbeda yang harus kita tampilkan, yang mencolok, yang harus berbeda adalah ketika orang terbiasa dengan hidup tidak jujur, terbiasa dengan hidup berbohong, saudara tetap memegang teguh kejujuran itu dalam hidup saudara. Ketika anak-anak dunia yang di dalam kegelapan ini hidup suka-sukanya, hidup bermalas-malasan, tapi saudara, orang-orang yang hidup di dalam terang Tuhan, saya katakan harus berbeda secara mencolok dengan orang-orang dunia yang ada dalam kegelapan. Di dalam kerajinan, orang mungkin malas-malasan, tapi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang tidak boleh hidup malas-malasan. Ini perbedaan yang mencolok. Inilah salah satu cara kita menyikapi. Kalau saudara dikatakan statusnya terang di dalam Tuhan, sudah tentu engkau harus memiliki perbedaan hidup yang mencolok, yang berbeda dengan anak-anak dunia yang hidup di dalam kegelapan itu. Kalau orang malas, itu adalah gaya hidup anak-anak dunia dalam kegelapan. Hidup mau senang, hidup mau nikmat, tetapi tidak mau bekerja keras. Tetapi anak-anak yang hidup dalam Tuhan, hidupnya harus menunjukkan kerajinan, prestasinya, karyanya, sehingga hidupnya berguna, hidupnya berdampak, hidupnya menyukakan sesamanya, terlebih menyukakan Tuhan. Inilah cara hidup yang berbeda, mencolok perbedaannya. Berikutnya saudara, tadi saya katakan bagaimana kita menyikapi keadaan dunia yang menuju pada kegelapan ini. Sementara Yesus katakan kita adalah terang di dalam Tuhan itu, dalam hal mentaati peraturan yang ada yang di dunia ini. Peraturan diciptakan untuk kita taati, kita lakukan. Kalau orang dunia yang hidup di dalam kegelapan melakukan pelanggaran peraturan, itu biasa buat mereka. Melanggar peraturan lalu lintas, melanggar peraturan perizinan, itu biasa buat orang-orang dunia yang hidup dalam kegelapan. Melakukan praktek-praktek perizinan dengan sogok penyogok, itu biasa saudara. Tapi saya mau katakan, buat kita orang-orang yang hidup dikatakan di dalam terang Tuhan, harus berbeda cara sikap hidupnya secara mencolok. Kalau mereka melakukan pelanggaran dalam praktek-praktek perizinan, kalau mereka melakukan pelanggaran dalam peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, saudara dan saya tidak boleh melakukan pelanggaran itu. Saudara harus taat, saudara harus patuh melakukan peraturan sesuai dengan perizinan dan peraturan pemerintah. Saudara, tapi kita lihat hari ini, banyak anak-anak Tuhan beragama, bertuhan. Pertanyaannya, apakah orang itu jadi terang di dalam Tuhan? Dia lebih banyak diwarnai
oleh kehidupan anak-anak dunia yang menuju kegelapan. Mereka biasa memakai jalan singkat, jalan potong untuk melakukan tujuannya. Tapi saya mau ingatkan buat kita semua, mari anak-anak Tuhan yang dikatakan terang di dalam Tuhan ada dalam hidupnya, dia harus memiliki sikap yang berbeda. Berbeda secara mencolok dengan anak-anak dunia yang ada dalam kegelapan. Saudara, hal apa lagi perbedaan yang mencolok yang harus kita peragakan sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam terang Tuhan itu? Ketika saudara diperlakukan tidak adil, ketika saudara diremehkan, ketika saudara dimusuhi, ketika saudara dikhianati, apa yang harus saudara lakukan? Tetap engkau harus mengasihi orang tersebut. Kalau orang dunia yang hidup dalam kegelapan, dia akan membalas, dia akan melakukan hal yang sama. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, kecurangan dibalas dengan kecurangan. Tetapi saya katakan, anak Tuhan yang tinggal di dalam Tuhan, yang memiliki terang di dalam Tuhan, tadi saya katakan harus memiliki sikap hidup yang berbeda dan mencolok. Ketika engkau dijahati, ketika engkau dikhianati, ketika engkau diremehkan, dilecehkan, diperlakukan tidak adil, dirugikan, tetap hadirkan kasih Kristus dalam hidupmu. Itulah anak-anak Tuhan yang memiliki terang di dalam Tuhan. Menyikapi keadaan dunia yang ada dalam dunia yang kegelapan ini, saudara harus berbeda sikapmu, cara hidupmu secara mencolok dengan kehidupan orang-orang dunia yang ada dalam kegelapan. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita hidup berbeda dengan dunia dalam hal yang bersifat dosa seperti yang saya katakan, maka jelas dalam ayat yang ke-16, Matius 5 ayat 16 dikatakan, maka apa yang saudara lakukan, perbedaan cara hidup yang berbeda dengan orang dunia yang sedang menuju kegelapan, cara hidupmu sebagai anak Tuhan yang menerangi terang Tuhan, kalau itu yang kau lakukan, maka ayat 16 dikatakan, kita ini sedang memuliakan Tuhan. Kita sedang memuliakan Allah. Cara hidupmu yang menjadi terang dalam Tuhan, yang berbeda dengan orang-orang dunia yang ada dalam kegelapan, dalam hal dosa, engkau memiliki sikap yang berbeda, maka engkau sedang memuliakan Tuhan. Yang kedua, satu hal yang perlu kita camkan saudara, kalau kita hidup berbeda dengan dunia, kita akan seperti kota yang terletak di atas gunung. Ayat 14 dikatakan, terang itu bagaikan kota yang terletak di atas gunung. Terangnya memantulkan ke seluruh daerah, ke seluruh wilayah. Terang saudara dalam Tuhan. Karena cara hidupmu berbeda dengan cara hidup dunia pada umumnya. Cara hidup anak-anak dunia yang ada dalam kegelapan, saudara berbeda, terangmu dalam Tuhan. Maka terangmu itu sedang bercahaya kepada semua orang yang melihatnya. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus, hal yang kedua, kalau yang pertama menyikapi keadaan dunia yang dipenuhi oleh keadaan yang semakin menuju kegelapan, yang pertama tadi saya katakan, terang dalam Tuhan harus diperagakan dengan sikap hidup yang berbeda dan mencolok dengan orang-orang dunia yang ada dalam kegelapan. Hal yang kedua saudara, bagaimana kita menyikapi keadaan dunia yang menuju kehancuran ini, sementara Tuhan katakan kamu adalah terang dunia. Saudara, hal yang kedua saya mengatakan menyikapi keadaan ini, bahwa saudara sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki status terang dalam Tuhan itu, bahwa terang dalam Tuhan yang ada dalam pribadi saudara tidak boleh tersembunyikan. Terang yang ada dalam pribadi saudara sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh disembunyikan. Ini terlihat saudara dalam ayat 15, ayat 16 dikatakan, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Ayat 16, hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Artinya apa saudara? Orang yang memiliki anak-anak Tuhan, yang memiliki status terang di dalam Tuhan itu, dia tidak boleh disembunyikan terangnya. Nah, jadi
kita tidak boleh terus menyendiri atau terus ada dalam gereja. Terang Tuhan yang ada dalam pribadi kita masing-masing tidak boleh hanya menerangi diri kita sendiri. Yang pertama. Yang kedua, terang yang di dalam Tuhan yang ada dalam diri kita dan diri saudara tidak boleh hanya ada di dalam gereja saja, saudara. Saya perhatikan. Yang pertama, terang Tuhan yang ada dalam kehidupan kita masing-masing tidak boleh hanya untuk menerangi diri kita sendiri saja. Yang kedua, terang Tuhan yang ada dalam pribadi saudara dan saya tidak boleh hanya menerangi gereja saja. Oleh karena itu, saudara yang Tuhan, kita harus mau bergaul dengan orang dunia yang sedang menuju kepada kegelapan ini. Untuk apa? Saudara dan saya dipanggil untuk menerangi mereka ini. Ingat saudara, bahwa saudara tidak disebut dengan istilah terang gereja, tetapi terang dunia. Perhatikan, saudara tidak dipanggil untuk menjadi terang gereja, tapi terang dunia. Karena terang yang dalam Tuhan itu harus menerangi dunia di luar sana. Oleh karena itu, tadi saya katakan hal yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, di mana status kita adalah terang di dalam Tuhan itu, tidak boleh terang itu disembunyikan buat diri kita sendiri ataupun buat gereja saja. Tetapi statusmu adalah terang dunia. Dunia yang menuju kegelapan ini, dunia yang menuju kehancuran ini, engkau harus terangi dengan gaya hidupmu, gaya hidup karakter ilahi yang kau peragakan dalam kehidupanmu sehari-hari. Hal yang ketiga saudara, sikap yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan menyikapi keadaan dunia yang bukan semakin membaik, bukan menuju kepada penghakiman kekekalan Tuhan ini. Perhatikan saudara, sikap yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Yang ketiga, terang dalam Tuhan itu harus memberi petunjuk. Kalau saudara memiliki status terang di dalam Tuhan, engkau adalah terang dalam Tuhan, maka hidupmu harus memberikan petunjuk bagi dunia yang menuju kegelapan ini, bagi orang-orang dunia yang ada dalam kekelaman ini. Ini kita bisa lakukan dengan apa saudara? Dengan kita memberitakan Injil. Hidupmu harus memberikan petunjuk bagi orang-orang di dunia yang sedang tersesat ini. Hidupmu bisa memberikan nasihat, bisa memberikan teguran. Artinya apa saudara? Terang dalam Tuhan yang ada dalam kehidupan kita masing-masing ini harus memberikan hal-hal yang baik, petunjuk yang baik buat orang-orang di dunia yang sedang tersesat ini. Hal yang keempat saudara, hal yang keempat yang kita sampaikan di sini, bahwa bagaimana sikap kita sebagai orang percaya menyikapi keadaan dunia yang bukan semakin membaik, tapi dunia di mana kita tinggal ini menuju kepada kehancuran, kekelaman, karena dipenuhi oleh orang-orang dunia yang hidup di dalam kegelapan. Hal yang keempat, bahwa terang dalam Tuhan itu semakin dibutuhkan di tempat yang semakin gelap. Kalau saudara memiliki status terang di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan yang memiliki terang dalam Tuhan, maka status hidupmu sebagai anak-anak Tuhan yang terang dalam Tuhan itu semakin dibutuhkan di tempat yang semakin gelap. Saudara dibutuhkan di tempat yang gelap, di dalam dunia yang gelap ini. Makin gelap suatu tempat, maka makin dibutuhkan terang di tempat itu. Saudara, makin berdosa orang-orang di suatu tempat, maka makin diperlukan adanya orang-orang percaya yang memiliki terang dalam Tuhan yang untuk menerangi hidup mereka. Tapi seringkali saudara, di dalam dunia pelayanan kita bisa melihat banyak anak-anak Tuhan, banyak pelayan-pelayan Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan memilih pelayanan. Kalau pelayanan kepada kaum-kaum marginal, kaum-kaum yang terpinggirkan, orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang memiliki pergumulan dalam dosa keberdosaannya, banyak mereka lebih baik mencari pelayanan yang aman dan nyaman. Saudara, saya mau katakan, menyikapi keadaan dunia yang menuju kepada kekelaman dan kehancuran ini, yang keempat yang harus kita lakukan adalah statusmu sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki terang dalam Tuhan itu. Kehidupanmu semakin dibutuhkan di mana? Di tempat yang semakin gelap itu.
banyak jiwa-jiwa yang hari ini tersesat. Mereka yang ada berjibaku dalam keberdosaan mereka. Disitulah terang di dalam Tuhan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sikap yang kelima yang harus kita sikapi menghadapi keadaan dunia yang menuju kepada kegelapan ini. Hal yang kelima saya mau sampaikan, bahwa terang mempengaruhi gelap, bukan sebaliknya, gelap yang mempengaruhi terang. Anak-anak Tuhan yang memiliki status terang di dalam Tuhan, engkau harus mempengaruhi kehidupan anak-anak dunia yang ada di dalam gelap. Bukan anak-anak dunia yang dalam gelap mempengaruhi hidupmu. Bukan berarti engkau diwarnai. Engkau harus mewarnai dunia ini. Bukan dunia yang mewarnai hidupmu sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu saudara, kalau orang dunia hari ini melakukan dosa suatu hal yang biasa, tanpa rasa malu lagi, mereka melakukan praktek-praktek dosa, lalu engkau ada dalam situasi ada bersama dengan mereka, pastikan bukan engkau yang diwarnai, tapi engkau yang harus mewarnai kehidupan orang-orang yang ada dalam dunia kegelapan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan di minggu pagi hari ini memberikan kesadaran buat kita semua. Kalau saudara dan saya, Tuhan Yesus katakan, kamu adalah terang dunia. Artinya, saudara dan saya lah anak-anak Tuhan yang memiliki terang di dalam Tuhan. Terang yang Tuhan miliki itu ada juga dalam saudara. Dan tugas saudara adalah menerangi dunia yang dalam kegelapan ini. Kalau itu yang menjadi kesadaran buat kita di minggu pagi hari ini, maka saya percaya 5 hal apa yang saya sudah sampaikan menjadi peringatan buat kita semua. Saudara dan saya harus memiliki cara hidup yang berbeda dengan cara hidup anak-anak dunia yang ada di dalam kegelapan. Karena saudara adalah terang dunia, yaitu terang yang ada dalam Tuhan dalam hidupmu harus menerangi dunia yang menuju kegelapan ini. Kiranya kebenaran firman Tuhan minggu pagi hari ini membawa kesadaran buat kita semua sebagai status kita sebagai anak-anak terang. Mari lakukan, praktekkan, peragakan, buktikan terangmu di tempat di mana dunia yang menuju kegelapan ini. Disitulah berdampak, disitulah engkau bersaksi, disitulah engkau memiliki dampak akan kehadiran. Shalom, shola gracia, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami dapat menjadi terang bagi setiap orang yang berada di sekitar kami. Kami tahu Tuhan, menjadi terang mungkin tidak mudah apabila kami tidak berada di dalam-Mu. Ajarlah kami untuk selalu taat dan setia dan selalu mendengarkan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang selalu menerangi kehidupan kami bisa terpancar melalui hidup kami, sehingga kami bisa Engkau pakai menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus akan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Freddy Dinggolan di dalam segala kehidupannya. Biarlah Engkau memakai dia lebih lagi untuk menjadi alat kemuliaan nama-Mu, memberitakan kebenaran firman Tuhan dan menjadi teladan bagi setiap orang yang berada di sekitarnya. Biarlah firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini
dapat mengubahkan kami untuk kami semakin lagi seperti Engkau yang mempunyai kasih, yang bisa memberikan kasih kami kepada orang lain, karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang bisa memperhatikan setiap kaum marginal, setiap orang-orang yang membutuhkan, karena Engkau datang untuk orang yang berdosa. Oleh karena itu kami, Tuhan, adalah orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu Tuhan, kami telah diselamatkan oleh Engkau melalui darah-Mu Yesus Kristus. Saatnya biarlah kami dapat menjadi saksi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita. Mari kita naikkan pujian. Kau tunjukkan kasih setia. Oleh karena kasih setia Tuhan, kita dapat mencerita. Terima kasih Yesus, karena kita rasakan kasih hidup kita. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Dan sekali Kau tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan sudah usai disampaikan, dan ibadah kita sebelum kita masuk di dalam doa berkat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli seperti apa yang sudah diajarkan oleh bapak-bapak gereja sepanjang zaman. Mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan sudah selesai disampaikan. Mari, biarlah ini menjadi suatu perenungan buat kita. Saudara dan saya memiliki status anak-anak Tuhan yang memiliki terang di dalam Tuhan. Mari, jadilah terangmu di tengah-tengah dunia yang menjadi kegelapan saat ini. Terangmu harus bersinar, terangmu harus dilihat oleh banyak orang di luar sana, sehingga lewat kehidupanmu nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita semua. Semua kita yang sudah diberkati katakan amin. Segala puji hormat syukur naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian. Kita akan bertemu lagi pada ibadah kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.